aku mensomasi Rismond Hasiholan Sianipar. Di tengah pencibiran dan ada lagi banyak hoax tentang saya gitu. Yamaguchi benar. Rismond pernah kuliah kemudian membuat artikel atau jurnal di Yamaguchi benar. Tapi Rismond Hasiholan tidak pernah menyelesaikan studinya, tidak pernah membuat disertasinya, dan tidak muncul disertasinya di pangkalan data milik Jepang. Dengan demikian, Rismond Hasiholan tidak pernah lulus dari Yamaguchi, Jepang. 11.000 triliun persen palsu. Kenapa? Saya punya argumentasi. Argumentasi saya itu dipotong oleh penyidik seolah-olah saya mengarang. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Ya ndak bisa begitu. Kamu itu kan mau meneliti barangnya seseorang. Status kamu juga harus jelas. Kamu itu benar-benar peneliti atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang riwayat si Rismond ya, si krisis moneter yang akhirnya sebentar lagi akan tamat itu. Episodenya sudah habis. Apa saya bilang sejak dulu ya, bahwa si Rismond ini nanti selain akan harus menanggung akibat dari perbuatannya memfitnah Jokowi, dia juga harus menanggung perbuatannya memalsukan ijazahnya sendiri. Terbukti ya, terbukti. Kini dia sudah mulai dipersoalkan oleh banyak netizen. Nah ya iyalah, apalagi setelah diketahui bahwa ada dugaan juga bahwa si Rismond ini telah memalsukan surat keterangan kematiannya sendiri. Demi bebas dari kewajiban ya mengembalikan biaya kuliahnya yang tidak sampai tuntas. Aduh, Rismond, kasihan kali aku sama kau ini ya. Kini si Rismond pun dicari-cari netizen teman-teman ya, terutama YouTuber Nusantara dan disomasi. Kapok kau Mona. Iyalah, apa saya bilang. Jadi orang itu jangan sok-sokan ya, ujung-ujungnya apa? Mangap sendiri kau kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 1 kali 24 jam sejak video ini ditayangkan, aku mensomasi Rismond Hasiholan Sianipar. Di tengah pencibiran dan ada lagi banyak hoax tentang saya gitu. Saya nggak peduli omongan kalian mau menyerang pribadi, menyerang fisik, ya banyak sekali menyerang fisik saya, yang menyerang ad hominem yang lain, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau saya fokus ke dia, melaporkan dia, maka saya kehilangan fokus ke sini, menyebarkan ini. Kalau saya malas ya kalau debat-debat nggak jelas gitu. Kalau mereka nggak bisa membantah buku ini, maka kill the messenger dengan banyak hoax. Saya juga nggak peduli tentang kau yang menyerang saya. Nggak peduli saya. Yang saya pedulikan nasib republik ini, bukan pribadi-pribadi. Kita laporkan pun dia di penjara 12 tahun terus Indonesia berubah, kan enggak kan? Iya kan? Nggak ada gunanya kita laporkan dia, capek. Undangan debat kepada Rismond Sianipar melalui videoku yang kemarin sampai dengan saat ini justru belum mendapatkan respon. Nah, menariknya Rismond ternyata membuat live beberapa saat yang lalu mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan debat-debat.
Oke, guys, tonton video ini sampai dengan selesai karena video ini adalah rangkaian dari videoku sebelumnya. Kalian juga harus tonton videoku sebelumnya yang meminta kepada Rismon Cenipar untuk diskusi, bahkan kalau mau dikatakan kita juga berdebat, membahas tentang tertib administrasi akademiknya yang harus kemudian diketahui publik. Ini yang kemudian juga jadi keributan dan cukup viral kemarin hari. Kita bahas. Yamaguchi benar. Rismon pernah kuliah kemudian membuat artikel atau jurnal di Yamaguchi benar. Tapi Rismon Hasiholan tidak pernah menyelesaikan studinya, tidak pernah membuat disertasinya, dan tidak muncul disertasinya di pangkalan data milik Jepang. Dengan demikian, Rismon Hasiholan tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Berarti doktor yang dia pakai selama ini adalah doktor palsu. Apalagi dia mengatakan bahwa dia S2 dan S3 ada di Yamaguchi Jepang. Kalau benar-benar doktor dan juga identitas akademiknya itu adalah palsu, maka Rismon Hasiholan sudah membohongi publik kita sehingga banyak publik yang percaya sama dia. Karena kepercayaan itulah membuat terjadi konflik. Apalagi dia menggiring kepada publik untuk membenci Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sebagai pemalsu dokumen ijazah UGM-nya. Menurut kalian bagaimana? Nah, tuh Mon, kau dicari sama Bang Bill ya dari YouTuber Nusantara. Kau dicari Mon. Kau disomasi Mon, jangan larilah Mon. Tunjukin Mon taringmu Mon, buktikan bahwa dirimu benar-benar lulusan dari Yamapanci University. Kalau kami sebetulnya sudah yakin kau bukan lulusan dari Yamaguchi University. Tapi kami yakin kau lulusan dari Yamapanci University, makanya buktikan Mon ya. Jangan lari ya, lanjut. 11.000 triliun % palsu. Kenapa? Saya punya argumentasi. Argumentasi saya itu dipotong oleh penyidik seolah-olah saya mengarang. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Ya ndak bisa begitu. Kamu itu kan mau meneliti barangnya seseorang. Status kamu juga harus jelas. Kamu itu benar-benar peneliti atau bukan. Itu loh, ini dibaca ini. Sekarang kita nyanyi. Lawan dijogetin loh, dijogetin sama netizen barusan. 100.000 triliun % palsu. Yang palsu itu apanya Mon? Yang palsu ijazahnya Jokowi apa ijazahnya kamu sendiri Mon? Mon, temen kau ini ada-ada aja Mon. Sekarang kau disuruh membuktikan, apakah kau benar-benar lulusan Yamapanci University atau kayak Yamaguchi? Tunjukin Mon, kau dicari-cari sama YouTuber Nusantara, keliang semut pun akan dikejar. Lanjut. Tidak mungkin masyarakat akan percaya teman-teman. Kalian mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu, sementara yang mengaku peneliti Rismon ijazahnya palsu. Bahkan ada dugaan dia membuat surat kematiannya. Ya. Jadi bagaimana caranya masyarakat mau percaya? Kalian ngatain ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata kalian yang ijazah palsu. Kalian ngatain Pak Jokowi ijazah palsu, akun-akun kalian pun semua palsu. Masyarakat udah cerdas, gak mungkin mau percaya sama ternak-ternak yang begini nih. Nah, lebih cerdas lah untuk membuat statement atau untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu butuh strategi cerdas. Ya iyalah, menjatuhkan Jokowi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan partai terbesar di Indonesia pun ya, partai mantannya Pak Jokowi itu nggak bisa menjatuhkan Jokowi. Apalagi oleh orang yang ijazahnya diduga palsu. Narasi yang digunakan ijazah Jokowi yang palsu. Aduh, teman ada aja. Ya nggak ada lah Mon yang mungkin percaya dengan dirimu ya menuduh ijazah Jokowi palsu berdasarkan kajian apa? Digital Forensic of Engineering Yamaguchi University. Sementara ijazahmu dari Yamaguchi University tidak pernah bisa dibuktikan. Kau cuma menampilkan sebuah fotokopi. Dan setelah dikonfirmasi ke Yamaguchi, ternyata kau memang pernah kuliah di sana, tapi kau tidak lulus. Kalau tidak lulus, kau harus mengembalikan uang ke negara.
kau membuat surat kematian palsu. Aduh, teman. Lanjut. Halo guys, skandal besar menuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata ijazah sendiri diduga bermasalah. Belakangan ini jagat media sosial diramaikan oleh narasi agresif dari seorang Rismon Sianipar yang gencar menuduh bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Namun ada sebuah pepatah yang lama, siapa yang menggali lubang untuk orang lain, ia sendiri akan jatuh ke dalamnya. Hari ini kita akan membedah dugaan skandal besar yang justru menyangkut integritas akademik Rismon sendiri. Benarkah ijazah Jepang yang dia banggakan justru penuh dengan kejanggalan prosedural? Yang pertama, dugaan penipuan beasiswa dan laporan kematian. Mari kita bicara soal kewajiban kontrak ya dalam dunia beasiswa internasional, khususnya di negara maju seperti Jepang. Aturannya sangat saklek ya. Jika Anda gagal lulus, Anda wajib mengembalikan uang negara. Namun, ada temuan mengejutkan terkait cara Rismon menghindari kewajiban ini. Alih-alih mengembalikan dana beasiswa karena diduga tidak lulus, muncul laporan bahwa ia menggunakan cara yang sangat gelap, yaitu dengan menggunakan surat kematian palsu, menipu pemerintah dengan memalsukan kematian demi menghindari hutang pendidikan. Bukan hanya pelanggaran moral, tapi ini adalah kejahatan serius terhadap negara. 2. Kejanggalan fisik dan administrasi ijazah. Jika benar ia lulus dari Yamaguchi University, mengapa dokumen yang ditunjukkannya sangat jauh dari standar kelulusan Jepang? Ketidaksesuaian format ijazah yang ia perlihatkan dikabarkan hanya merupakan kertas yang menyerupai HVS biasa tanpa pengamanan dokumen resmi universitas. Kesalahan redaksi, ada kejanggalan pada penulisan huruf kanji yang tidak sesuai dengan standar tata bahasa resmi institusi di Jepang. Masalah administrasi ditemukan fakta bahwa rektor yang menandatangani ijazah tersebut ternyata sudah tidak lagi menjabat pada tahun kelulusan yang diklaim oleh Rismon. Bagaimana mungkin sebuah dokumen resmi ditandatangani oleh pejabat yang sudah purna tugas? 3. Prosedur penyetaraan yang kosong. Di Indonesia, setiap lulusan luar negeri memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penyetaraan ijazah di pangkalan data dikti agar gelarnya diakui secara sah oleh negara. Ini adalah prosedur standar bagi siapapun yang kuliah di luar negeri. Namun saat dicek melalui sistem online resmi pemerintah, nama Rismon Sianipar justru tidak memiliki rekam jejak SK penyetaraan tersebut. Ini menjadi pertanyaan besar ya, jika memang ijazahnya sah, mengapa ia tidak mampu melewati prosedur penyetaraan resmi negara? Tanpa SK penyetaraan secara hukum, gelar tersebut dianggap tidak ada di wilayah hukum Indonesia. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, sangat ironis melihat seseorang yang begitu vokal menuduh ijazah orang lain palsu, sementara dirinya sendiri diduga menempuh cara-cara ilegal, mulai dari dugaan laporan kematian palsu hingga kepemilikan jasa yang tidak terdaftar dalam sistem negara. Apakah narasi tujuannya terhadap Presiden selama ini hanyalah teknik pengalihan isu untuk menutupi borok akademisinya sendiri? Publik tidak tahu ya kebenarannya. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan bagian video ini agar kita semua lebih kritis melihat siapa yang sebenarnya berbicara di atas kebenaran. Terima kasih. Ya, netizen barusan berpikir secara literal gitu ya, bahwa memang dalam ilmu psikologi itu ada istilah apa namanya, Dunning-Kruger effect ya. Jadi seseorang itu cenderung melebih-lebihkan sesuatu yang tidak benar-benar dia kuasai. Tujuannya apa? Untuk memberikan image bahwa dirinya menguasai sesuatu tersebut, padahal sebetulnya tidak. Ya memang seperti itu. Itu kalau ditarik dengan kasusnya si Rismon ya, yang mengaku ahli digital forensik jebolan Yamapanchi University dan kemudian itu menuduh ijazah Jokowi palsu, menurut netizen barusan itu bagian dari upaya si Rismon ya untuk mengalihkan isu ya, menuduh ijazah orang lain palsu agar orang lain tidak menganggap ijazahnya itu palsu, padahal ijazahnya sendiri yang palsu, kan seperti itu. Itu tidak berlaku, efek dan Dunning-Kruger efek nggak berlaku di situ. Yang berlaku apa? Efek bego, efek kelainan jiwa. Maksudnya gimana bang? Ya, hanya orang yang bodoh, ya, hanya orang dengan EQ 78 yang mendekati kelainan jiwa, ya, yang menuduh ijazah orang lain palsu, sementara ijazahnya sendiri palsu. Jadi itu bukan efek Dunning-Kruger ya, melainkan efek kelainan mental. Lanjut. Kita lihat. Nah, ini ada hal yang sedikit spesifik
mengenai riwayat pendidikan dari si Rismond itu. Tadi Pak Joshua sudah menyinggung bahwasannya Rismond kok nggak menulis universitas kebanggaannya ataupun lulusannya dia dari Yamaguchi, Jepang. Kok di sini nggak ada? Ini sudah menandakan bahwasannya Rismond sudah mengakui bahwasannya dia sudah membohongi publik Indonesia selama ini ya, sudah membohongi Universitas Mataram ya, sudah bohong dan bohong. Apakah ini alasan bahwasannya Tifa sudah tidak mengaku dia sebagai peneliti atau sebagai ahli? Sehingga terjadi pecah kongsi bahwa Rismond ini bohong. Kenapa? Gelarnya dia yang di Yamaguchi itu, ini nggak ada di ini teman-teman. Nggak ada di dalam sini. Terus yang berikut, ini kalau dia seorang peneliti atau ahli atau penulis, tentu dia harus memakai jasa editor ya yang handal. Ini teman-teman kita lihat. Rismond Hasiholaun Senipar born in Pematang Siantar in 1994. Tahun 1994. Wait, lebih ada dari saya lagi ya. Sudah tidak masuk akal ya. Gimana nih Anda penulis buku tapi kok nggak teliti gitu loh. Artinya apa? Ini asal jadi. Nggak ada editor yang dipakai oleh Rismond ini ya. Artinya dia sendiri menjadi editor ya. Dia sendiri yang menentukan buku ini baik atau benar. Ataupun dialah yang mengautorisasi buku ini secara keseluruhan ya. Oke. Rismond Hasiholaun Senipar born in Pematang Siantar in 1994 is a distinguished researcher and expert in the field of electrical engineering. After completing his education at SMA 3 Pematang Siantar, Rismond ventured to the city of Yogyakarta to pursue his academic journey. He obtained his Bachelor of Engineering atau ST and Master of Engineering atau MT degrees in Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 1998 and 2001. Jadi ini ya teman-teman, tidak sinkron ya Anda tahun lahir dengan waktu sekolahnya ya. 94 lahir, 98 dia sekolah, 4 tahun doang ya. Kemudian ini luar biasa. Hey! Rusak ini semuanya nih. Kemudian kita lanjut. Respectively under the guidance of esteemed of Professor Dr. Adi Susanto and Dr. Thomas Sriwidodo. During his studies, Rismond focused on researching non-stationary signals. Nah jelas ya teman-teman, apa yang ditulis oleh Rismond ini, dia tidak melampirkan latar belakang atau riwayat pendidikannya di Yamaguchi. Ini tandanya apa? Ayo teman-teman, ini tandanya apa? Berarti dia sudah benar melakukan pembohongan. Dia sudah mengakui bahwa dia bukan lulusan Yamaguchi. Kena dia sekarang, dia sendiri yang melakukan pembohongan. Kau bangga-bangga di podcast, saya lulusan Yamaguchi, dari Jepang, mana ini ijazah saya, tunjuk miring sini, miring sana, ini kayak orang main Velocity. Sekarang hancur lebur semua kau Rismond, hancur. Negaranya hancur, kau tipu semua ya. Universitas Mataram, segera laporkan karena dia sudah melakukan pembohongan. Karena Rismond punya NIP, nomor induk pegawai. Ya, artinya kalau dia menerima sertifikasi dosen, dia harus mengembalikan semua uang negara. Ya, ini nyata. Ya, buku yang dia publish ke publik, dia tidak mengakui sendiri pendidikan dia. Ya, dia tidak mengakui bahwa dia lulusan Yamaguchi. Berarti dia sudah melakukan pembohongan selama ini. Itu teman-teman ya. Like and follow. Ya daripada ketahuan ya, mumpung belum dipersoalkan karena hukum, ya mending dihapus saja gitu. Titelnya mending dihapus saja kan, seperti itu. Tetapi dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman ya, sebetulnya siapa sih itu si Rismond dan berapa EQ-nya dan bagaimana kapasitasnya, kan seperti itu. Dari berbagai konten yang sudah kita saksikan, ya kita sudah bisa menilai bahwa sebetulnya memang si Rismond ini adalah tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau tong kosong nyaring bunyinya saja itu masih wajar lah, ibaratnya manusia normal dengan tingkat intelijensi di bawah rata-rata, kan seperti itu. Tetapi menurut saya si Rismond ini lebih daripada itu. Selain dia intelijensinya di bawah rata-rata, dia juga menurut saya memang mengalami beberapa gangguan psikologi. Lanjut. Kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Pak polisi, apakah kalian masih mau diam saja? Penyidik, apakah kalian mau masih diam saja? Kalau kemudian kasus tuduhan ijazah palsu secara dokumen dan pembuktian sudah lengkap, kenapa kalian nggak cepet-cepet buru-buru diserahkan ke kejaksaan atau ke JPU? Tidakkah kalian tersinggung dan marah ketika institusi kalian diacak-acak dan dikata-katain seperti Rismond tadi? Polisi, kalian tidakkah tergerak dengan hinaan, cacian, dan bullying yang dilakukan oleh Rismond? Kalian masih mau diem saja? Kalian mau
harga diri kalian diinjak-injak seperti ini, masih mau diem saja? Tidakkah kalian tergerak dengan hinaan Rismon ini untuk cepat-cepat menyelesaikan kasus tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi? Tergerak, Gri. Ini juga pengen cepet-cepet. Dari Polda udah mengirimkan penyidik lagi ke Solo dan ke Jogja selama seminggu ini untuk melengkapi berkas atau kurang tajamnya atas pertanyaan saksi, baik saksi pelapor maupun saksi yang lainnya, hubungannya dengan koreksi jasa P19. Ini kami penyidik udah cepet-cepet, insya Allah lah sebelum puasa. Bagus. Nah, ayo penyidik, ayo Pak Polisi, jangan diam aja, ya. Itu menurut saya sudah bagian dari penghinaan, ya, penggiringan opini buruk terhadap institusi tertentu. Walaupun saya mendengar dalam aturan hukum yang baru itu menghina institusi itu tidak masuk bagian dari pencemaran nama baik, ya. Pencemaran nama baik harus jelas objeknya dan harus berwujud manusia. Saya dengar seperti itu. Kalau misalnya saya keliru tolong dikoreksi. Tapi menurut saya kalau itu benar-benar diberlakukan, maka ya orang-orang macam kayak Rismon begini akan selalu lepas dari jerat hukum, dan itu sangat berbahaya sebetulnya, ya. Karena bisa sekali lagi kebodohan itu menular gitu loh. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf, ya, jika dalam penyajian konten ini ya ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.